Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 10 Agustus 2022. Ini yang saya bahas bagian kedua ya. Tadi saya sudah bahas bagian pertama, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Inco ya, atau Vale Indonesia Tbk. Jadi untuk Inco ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6.500 ya, kita boleh buy. Yang sebelumnya kalau belum buy ya boleh buy. Kemudian kalau sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan. Target price terdekatnya adalah di 7.100 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7.100 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 7.800 dan 8.275. Jadi sejauh ini memang uptrendnya di sini masih cukup menarik ya. Secara mudahnya kita lihat MA20 nya di sini sudah mengarah ke atas. Harganya sudah di atasnya MA20 nya ya. Kalau misalnya Anda mau tunggu buy or weakness, nggak mau buy sekarang ya bukunya ya, Anda bisa tunggu di area 5.900 ya. Ya saya nggak menggunakan turun enggak ya, bukan berarti bakalan turun enggak ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 5.900, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy ya. Jadi kurang lebih sama garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, untuk 5.900 di sini ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih, dia berhasil naik lagi. Langsungnya kalau besok misalnya naik ke atas 6.800 boleh buy nggak ya? Boleh aja, tapi perlu dipahami ya, memang dia di tengah-tengahnya ya, antara support dan resistennya dan terdekatnya ya. Jadi atau sekalian tunggu di 6.500 ya, yang paling dekat banget ya koreksinya ya. Jadi kalau misalnya dia sempat turun di 6.500 kemudian langsung rebound mantul, mau langsung coba buy ya silakan ya, seperti itu ya. Jadi intinya di sini ya, selama dia masih bertahan di atasnya 5.550, untuk Inco ini masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 7.100 ya. Dia akan menguji high yang sebelumnya di 8.275 dan 8.800. Jadi sebenarnya untuk Inco ini masih cukup menarik ya. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau kita lihat di sini memang volumenya masih kurang ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu fokus ke volumenya, yang penting price actionnya ya. Volume biasanya untuk konfirmasi ya, bukan berarti nggak penting nggak ya. Jadi dia untuk konfirmasi aja. Ini sudah mulai naik tapi masih belum kuat ya, mungkin besok ya kalau dia breakout ke atas 7.100 ya. Kurang lebih cukup untuk Inco. Berikutnya untuk NATO, hari ini volumenya naik, ini sudah mengarah ke atas. Apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Masih belum ya, karena dia kemarin lower low ya, break ke bawah ya. Jadi untuk NATO ini masih belum buy. Jadi nggak semua saham yang saya bahas mesti buy besok, enggak ya. Kalaupun Anda mau buy, saran saya tunggu minimal ya, naik ke atasnya 620, atau kalau mau curi start ya naik ke atas 565 ya, seperti itu ya. Karena kalau masih di bawah 565 dia masih cenderung resiko lagi ya. Sebelumnya dia pernah sideways di bawah ya, ini ya, sampai area ini sampai di bawahnya 500 ya, sampai 492 pernah ya. Jadi kalau masih di bawahnya 565 masih resiko ya. Paling tidak ya kita tunggu naik ke atasnya 620 kalau mau buy. Tapi kalau misalnya mau curi start lebih awal ya 565, tapi resikonya yang lumayan besar. Baiknya bertahap aja ya, naik ke atas 585 kita tambah lagi atau average up. Target price-nya tetap sama di 620. Nah kalau dia berhasil break ke atas 620 mau tambah lagi boleh ya, target berikutnya di 665. Memang di sini Pak Sunar ekor panjang ke atas loh di sini ya, jangan-jangan turun lagi ya. Kalau kita bicara mengenai trading di saham, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, bukan berarti kali ini dia naik ke atas pasti turun lagi, belum tentu ya. Tapi belum tentu naik juga ya, seperti itu ya. Yang penting adalah pasang stop dan stop loss selalu ya. Kita harus tahu kira-kira support resistance terdekatnya di mana. Nah ini sudah saya gambarkan. Kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya untuk ADMR. ADMR masih tetap sama ya, 1900 itu yang saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi kalau masih di bawah 1900, saya sudah sebutkan sebelumnya, itu masih resiko. Karena pada dasarnya ya, ini awalnya saya dari atas ya, kalau dia turun di bawah 2200, yang ikutin saya harusnya nggak sampai nyangkut jauh ya, karena kalau turun di bawahnya itu kan saya sudah sebutkan lebih baik jual dulu ya. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya naik ke atas 1900 boleh buy, ternyata di sini kan masih belum berhasil ya. Memang di sini sempat naik 1915, tapi kan penutupannya dia masih turun di bawahnya ya. Jadi biasanya kalau kita mau buy setelah dia breakout itu biasanya tunggu kalau menjelang penutupannya. Jadi sekitar 5-15 menit belum tutup ya, kita baru sampai. Kalau dia berhasil naik ke atas 1900, kalau masih di bawah 1900 untuk ADMR ini terus terang aja masih cenderung resiko ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau misalnya mau curi start ya paling cepat ya 1800 ke atas lah ya.
memang di sini sebelumnya dia gagal Pak Sunar ya, paling cepat yang itu ya, seperti itu ya, levelnya 1800 ya, lebih baik sih tunggu 1900 ke atas. Kurang lebih cukup ya untuk ADMR, lumayan sering dibahas juga. Berikutnya untuk PTBA. Nah, area buy and weakness untuk PTBA ini saya gambarkan dari dulu masih tetap sama ya, 4130 dan 3710. Memang ini beberapa waktu yang lalu ya, ini tanggal 5 Agustus ya, hari Jumat ya berarti ya, dia berhasil naik, ternyata ditutup di bawahnya. Mungkin ada yang sudah buy, kalau yang sudah buy di 4130 ya stop lossnya di 3930 ya. Jadi garis-garisnya saya berikan ini bisa untuk acuan pemasangan trailing stop atau stop loss ya, dan juga buyback ya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Jadi sebenarnya sih kalau sudah naik ke atas 4130 ya boleh buy ya. Mungkin yang belum buy ya tetap sama ya, naik ke atas 4130 boleh buy, walaupun sebelumnya di sini gagal turun lagi. Yang penting selama masih di atasnya 3930 ya masih toleransi lah seperti itu ya. Atau kalau tanggung Pak Sunar, saya tunggu di bawah aja ya, tunggu di 3710 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 3710 berhasil rebound atau mantul, bisa langsung sebarang kita untuk buy untuk PTBA ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4250 boleh tambah lagi atau buy hasil air ya. Yang mau buy naik ke atasnya ini swing hanya di 4350, kita boleh tambah lagi, target price berikutnya di 4520. Dan di sini ada area resisten juga 4630 ya. Jadi di sini antara 4520 dan 5000 saya nggak gambarkan garis-garisnya ya. Nanti Anda atur sendiri ya. Boleh pakai acuan setiap lipatan 100 rupiah atau 50 rupiah terserah ya. Yang penting di sini kalau selama dia berhasil breakout ke atas 4520 dan bertahan di atasnya ya, ada kemungkinan 5000, kemungkinan besar sih saya rasa sih nggak susah untuk tercapai ya, seperti itu ya, selama dia bertahan di atas 4520. Jadi ini dia masih berjuang ke atas, banyak bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Memang sebelumnya dia koreksi ya, tapi selama di atas 3710 itu koreksi maksimumnya ya. Untuk PTBA dia masih cukup menarik. Oke, cukup. Berikutnya untuk Harum, area buy weakness sudah saya gambarkan di 1700. Mau buy sekarang sebenarnya masih belum ketinggalan ya. Selama dia di atas 1700 masih cukup menarik untuk Harum. EMA 20 nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Resisten dekatnya di 1975. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya high di sini, swing high yang di sini ya, ini kembar ya, 1950, mau buy silakan ya. Atau kalau mau tambah lagi average up ya 1975 tambah lagi ya. Target price berikutnya masih tetap sama, garis-garisnya 2090 dan 2250 ya. Kurang lebih seperti itu tuh Harum. Jadi acuan garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja kalau yang mau ikutin ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Tower, Pak Sunar ini kan tender offer di 1300. Apakah dia setelah itu bakalan dia naik lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi di sini trennya masih cukup menarik. EMA 20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Nah, yang mau buy on weakness saya gambarkan di 1130 atau 1170 ya, buy on weaknessnya di sana ya. Nah, di sini 1225. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya kalau misalnya buy-nya di atas, tapi mudah-mudahan nggak ada yang buy di atas ya, karena ini sudah saya sebutkan sebelumnya buy and weakness di 1130. Jadi sebenarnya sih masih cukup menarik. Apakah masih bisa naik lagi? Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau kita perhatikan di sini high-nya kan dia tertahan di 1265 ya. Jadi kalau besok atau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1265, mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1300, apakah masih bisa naik lagi? Berikutnya kalau kita lihat di sini ya, mundur ke belakang ya, ini setelah 1300 kemungkinan besar kemungkinan dia akan testing area sekitar 1400an ya, seperti itu ya. Jadi setiap lipatan 100 saja yang saya kasih ya di sini garis-garisnya ya. Kalau naik lagi ke atas 1400 ya tambah lagi atau average up, naik ke atas 1500 ya tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan aja sampai di high-nya di sini ya. Ini 1625 ya, swing high sebelumnya di bulanan ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk Tower. Memang ini prosesnya uptrendnya masih cukup menarik. Apakah karena adanya tender offer dia masih cukup menarik atau kira-kira bagaimana ya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting di sini ya selama dia berada di atasnya 1130 masih cukup menarik lah untuk Tower. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Dewa ini memang seingat saya agak lama ya saya nggak bahas ya, tapi garisnya pernah saya sebutkan ya, kalau dia naik ke atas 68 target price berikutnya di 79 ya. Memang ini fluktuasinya tinggi ya. Kenapa fluktuasinya tinggi? Karena dia volumenya bisa tiba-tiba hilang ya, besoknya bisa kurang dari setengahnya atau bahkan mungkin sekitar 20% nah tiba-tiba hilang volumenya. Jadi hati-hati aja
Takutnya sih kalau kita sudah punya kita nggak bisa jual karena tiba-tiba volumenya hilang ya, turun drastis ya. Yang mau buy boleh nggak Mas Sunar ya, boleh aja, atau tunggu area buy minusnya di 68 paling dekat ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 68, kita tunggu aja naik ke atas 68 berhasil kita buy ya, atau pakai acuan yang di sini aja ya, 65 ya, agak bawah ya. Jadi kalau turun di bawah 65 berhasil rebound atau mantul ke atas ya, kita berusaha buy ya, seperti itu ya. Memang di sini MA20 nya masih mengarah ke atas ya, fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget ini naik tinggi tiba-tiba ekor panjang ke atas ya. Jadi ekor panjang ke atas itu sebenarnya memang menurut candlestick pattern ya, itu bakalan turun ke bawah, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Asalkan dia low-nya nggak ditembus ke bawah ya, ada kemungkinan masih lanjut ya. Kadang-kadang ada yang saham yang fluktuasinya tinggi ya. Jadi khasnya memang seperti itu ya. Ini sebelumnya dia fluktuasinya juga tinggi ya. Kemudian dia pullback, besoknya koreksi, ternyata naik lagi Pak Sunar ya. Ya fluktuasi tinggi ya, seperti itu. Kalau nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya atau baiknya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu untuk Dewa. Berikutnya untuk ITMG, ini masih testing area resisten 40875. Apakah bakalan breakout Pak Sunar? Ada kemungkinannya. Ini sebenarnya gambar garis-garisnya mudah banget ya. 39200 dan 38400. Memang sebelumnya ada yang saya Pak Sunar, ketika dia sekitar ini ya, sekitar tanggal 5 ya, Jumat ya, apakah boleh buy ya? Saya bilang tunggu aja kalau naik ke atas 39200 barusan kita buy. Ya tentu saja kalau Anda buy 39200, ikutin garis saya ya, stop lossnya di 38400 ya, selama di atasnya itu masih cukup menarik. Kalau mau buy high sell higher atau mau tambah lagi ya tunggu aja naik di atas 40875 kita buy, target pas berikutnya di 43000. Nah sebenarnya untuk ITMG ini apakah ketinggian Pak Sunar? Ini naiknya terus tinggi banget. Sebenarnya sih kalau dilihat mundur ke belakang ya, ini di masa kejayaannya dulu dia pernah sampai 57950. Jadi sebenarnya sih kalau bicara mengenai ketinggian enggaknya, AT-nya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Kalau yang mau ya silakan buy-nya bertahap aja kalau takut ya. Jadi masih ada kemungkinan ke 57950 kalau dia berhasil breakout ke atas 43.000 ya, dan selama bertahan di atasnya. Tapi kita sih mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Menurut saya sih tunggu aja area buy best 38400 ya, atau 37.000 yang agak bawah ya, maksimum di 33850. Tapi saran saya sih tunggu aja di 37.000 aja sementara, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawah 37.000 berhasil rebound, berhasil kita buy. Tapi kalau nggak dikasih, misalnya dia berhasil naik ke atas 4875, mau buy high sell higher silakan ya, atau mau tambah lagi yang sudah punya ya. Target price berikutnya masih tetap sama 43.000 dan 57950. Kalau di tengah-tengahnya ini kalau ditarik garis ya nanti diatur sendiri lah ya. Anda bisa pakai acuan setiap kelipatan Rp1.000 ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi Anda tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih cukup ya. Sebentar saya hitung ini berapa semuanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi totalnya sudah ada 16 saham. Ini bagian kedua ya. Bagian pertama linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Setiap seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.